Hey, selamat datang kembali ladies ke Ladimi Book Club di Ladimi Book Club Ladies Discipleship Ministry bersama dengan saya Vina Ui dan buku yang menjadi topik bahasan di seri ini adalah Wanita yang Sehat Secara Emosi. Dan hari ini hari yang terakhir, sesi bab 8 yaitu berhenti menjalani kehidupan orang lain. Dan seperti yang saya tadi sudah bahas sedikit sebelum kami memulai, yang sudah saya bahas sedikit adalah memberikan selamat kepada diri Anda sendiri karena Anda sudah menyelesaikan membaca satu buku dan kalau itu bukan habit Anda, bukan kebiasaan Anda untuk suka membaca, ini adalah sesuatu yang sangat-sangat big deal dan kita semua bangga bahwa we can all finish reading this book ya. Jadi saya ingin mengucapkan selamat untuk Anda yang sudah selesai menyelesaikan buku ini. Sebelum kita mulai lebih lanjut, saya akan berdoa ya. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih bahwa Engkau begitu setia di selama proses ini, bahkan setelah proses ini selesai, Tuhan, setelah semua sesi book club ini selesai, Engkau tetap setia. Engkau tetap menjaga kami, Engkau tetap membimbing kami dalam perjalanan untuk mengenal Engkau lebih lagi, untuk mengenal eh, diri diri kami juga Tuhan. Siapa yang Engkau telah menciptakan kami untuk menjadi wanita yang terbaik, untuk menjadi versi kami yang terbaik Tuhan, untuk memuliakan namamu, untuk memperbesar kerajaan-Mu di bumi ini. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa Engkau tidak pernah berhenti, Engkau tidak pernah give up Tuhan, Engkau tidak pernah menyerah, dan Engkau begitu setia. Dan kami berdoa Tuhan biar hari ini, di sesi ini, setiap pembahasan, setiap diskusi akan membukakan mata kami, akan membukakan hati kami untuk ditransformasi, untuk berubah Tuhan, untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Dan kami menyerahkan Tuhan proses ini ke dalam tangan-Mu, karena sungguh Tuhan kami tidak bisa melakukan ini tanpa campur tangan Engkau, tanpa Roh Kudus, tanpa bimbingan-Mu, tanpa tuntunanmu. Jadi kami ingin berserah kepada Engkau Tuhan, kami percaya bahwa Engkau tahu yang terbaik, Engkau melihat yang terbaik, dan kami ingin mengikuti Engkau sebagai gembala kami yang baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amen. Amen, ladies. Jadi, saya ingin membagikan tiga hal secara singkat, tiga hal yang sangat-sangat menonjol untuk saya secara spesifik dari bab 8 ya. Jadi tiga hal saya ingin bagikan dan setelah itu saya ingin juga memberikan kesempatan untuk para ladies yang ikut call ini untuk juga membagikan sharing sedikit apa yang menjadi take away, apa yang menjadi bekal untuk Anda as we leave this book, setelah kami selesai membaca buku ini, apa yang menjadi um, mungkin menjadi pelajaran yang begitu berguna untuk Anda. Dan ketika Anda membagikan, saya percaya ladies bahwa saya juga akan diberkati untuk mendengarkannya, dan para ladies yang ada di call ini dan yang nanti menonton di YouTube, mereka juga akan sangat diberkati dengan apa yang Anda ingin bagikan, apa yang Anda ingin share bersama dengan grup ini. Oke, jadi saya ingin membagikan tiga hal singkat. Yang pertama yang saya melihat adalah di pembukaan bab 8, Jerry mengatakan atau menjabarkan beberapa poin-poin untuk memeriksa apakah kita ini orang yang menjalani kehidupan kita sendiri, tujuan hidup kita sendiri, atau kita menjalani kehidupan orang lain. Dan kehidupan orang lain bisa dalam bentuk ketika kita menjalani hidup untuk memenuhi ekspektasi orang lain ya. Jadi ketika orang tua kita atau masyarakat, komunitas atau teman-teman kita mempunyai ekspektasi tertentu bahwa ya kalau udah umur 30 seharusnya hidupnya seperti ini. Atau kalau menurut mama, menurut papa, ekspektasi keberhasilan adalah seperti ini, bentuknya seperti ini. Dan ketika kita menjalani kehidupan
untuk memenuhi tuntutan atau ekspektasi dari orang lain, sebenarnya kita sedang menjalani kehidupan orang lain. Kita sedang tidak eh, bertanya kepada Tuhan, apa yang kau ingin lakukan dalam kehidupan saya? Apa yang kau ingin saya lakukan untuk kemuliaan-Mu? Apa rancangan Tuhan untuk hidup saya? Tapi yang saya lakukan adalah saya menjalani kehidupan yang dituntut orang lain, yang diekspektasi dari orang orang lain, dan itu bukan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Em, jadi kita punya tanggung jawab untuk tahu apa tujuan kita, apa rencana Tuhan, apa rancangan Tuhan untuk hidup kita masing-masing. Dan sebenarnya kalau kita perhatikan ya ladies, bahkan Yesus pun tidak menjalani kehidupannya untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Bahkan kebanyakan orang pada waktu itu, karena ada eh, pada waktu itu yang berkuasa adalah Romawi, orang-orang Romawi, pemerintahan Romawi. Jadi kebanyakan orang Yahudi itu menanti-nantikan juru selamat atau Mesias yang dapat membebaskan mereka dari pemerintahan eh, Romawi. Jadi mereka menanti-nantikan Mesias sebagai juru selamat dari segi politik yang dapat membebaskan mereka dari penindasan eh, tentara Romawi atau pemerintahan Roma. Jadi ketika mereka melihat bahwa Yesus bukanlah Mesias politik yang mereka nanti-nantikan, eh, yang mereka melihat adalah Yesus masuk ke dalam Yerusalem menggunakan keledai, yaitu binatang yang simbolnya adalah eh, menyimpulkan kedamaian, damai sejahtera. Dan ini di luar dari ekspektasi masyarakat, di luar dari ekspektasi orang-orang. Jadi Yesus, bahkan Tuhan Yesus pun, dia harus tetap fokus, dia harus tetap tahu apa yang rancangan Allah Bapa di surga untuk kehidupan Yesus, dan dia harus menjalani kehidupan tersebut. Dia bertanggung jawab dan dia terus setia untuk menjalani apa yang menjadi memang destininya, ya, apa yang tujuan uh, Tuhan untuk kehidupan dia, tujuan Allah Bapa untuk Tuhan Yesus. Jadi kalau Tuhan Yesus pun begitu, kita juga harus bisa melihat dan memeriksa apakah saya benar-benar menjalani kehidupan saya sesuai dengan rancangan Tuhan, sesuai dengan rancangan Allah Bapa di surga. Kalau Tuhan Yesus pun tidak menjalani kehidupan orang lain, dan kita juga harusnya bisa melihat dan bertanya kepada Tuhan, apakah kita benar-benar menjalani kehidupan yang Tuhan inginkan, yang Tuhan sudah rancang sesuai dengan rancangan Tuhan, atau kita terlalu sibuk mungkin mencoba untuk menjalani kehidupan yang memenuhi ekspektasi atau tuntutan orang lain. Jadi itu yang menjadi salah satu yang menonjol. Nah, di list ini yang dijabari oleh Gary, ada beberapa hal yang kita bisa melihat untuk membantu memeriksa apakah kita ini menjalani kehidupan orang lain atau kita menjalani kehidupan kita sendiri. Dan kebanyakan kalau kita mengatakan ya kepada hal-hal yang ada di list ini, kemungkinan besar kita lebih senang menjalani kehidupan orang lain, lebih senang ya menghidup menjalani kehidupan yang bukan sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan untuk kita, tetapi sesuai dengan ekspektasi atau tuntutan keluarga atau masyarakat dan seterusnya. Dan saya melihat diri saya juga mengatakan ya untuk beberapa hal-hal di list ini. Dan yang saya ingin highlight dari list ini adalah Anda selalu menempatkan orang lain lebih utama daripada diri Anda sendiri. Dan itu adalah sesuatu yang sulit dan sesuatu yang saya harus apa ya, saya harus struggle dan saya harus bergumul dengan ini. Dan biasanya orang-orang seperti saya yang sering sekali dan sangat cepat untuk yaudah yang lain dulu deh ya. Selalu menempatkan orang lain lebih utama. Jadi apa yang saya inginkan ya nggak terlalu penting. Saya tidak harus
Saya tidak harus terlalu mendorong orang lain untuk mendengarkan apa yang saya inginkan. Yang penting orang lain happy dulu, baru nanti, oke, saya belakangan deh, ya. Akhirnya itu menjadi pola kehidupan saya, dan itu sangat tidak sehat. Dan kebanyakan dari orang-orang seperti saya, kita ini menggunakan em, ayat yang menjadi landasan dari argumen ini adalah dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Dan ini sangat sangat umum ya ladies. Perintah Tuhan yang pertama dan yang kedua, yang terutama. Jadi banyak banyak orang memakai ayat ini untuk menjelaskan atau untuk mensupport argumen mereka bahwa ya kan saya harus mengasihi orang lain, jadi saya harus mengutamakan mereka lebih dari diri saya sendiri. Jadi memakai ayat seperti ini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, itu kan, bener kan? Alkitab aja mengatakan bahwa kita harus mengasihi orang lain. Dan dengan basis itu, ya, jadi saya memang suka mengutamakan orang lain. Jadi biar mereka aja yang memilih, mereka aja yang seneng duluan, mereka yang happy duluan. Nanti saya belakangan gampang. Oke, nggak ada salahnya dengan kita ingin mengutamakan orang lain, ya. Tetapi yang menjadi tidak sehat adalah ketika kita hanya fokus untuk ya udah yang lain aja, saya tidak ada artinya. Seperti saya tidak terlalu nggak terlalu ada eh, bedanya deh kalau misalnya saya ada kontribusinya atau tidak. Ya nggak terlalu, it doesn't really matter. Kalau saya apa yang saya inginkan udah nggak terlalu penting. Yang penting orang lain happy dulu. Yang penting orang tua saya happy. Yang penting suami saya happy atau siapapun itu. Teman saya happy dan saya akhirnya juga bisa menjadi senang. Jadi kesenangan diri saya atau apakah saya ini oke atau tidak tergantung kepada apakah orang lain oke atau tidak. Itu menjadi menjadi eh, cara saya hidup untuk sangat lama, ladies. Dan saya memang ditantang untuk ayo berubah pemikirannya, eh, di, harus diperbaharui dengan apa yang Tuhan inginkan sesuai dengan rancangan Tuhan. Nah, kata kunci dari ayat ini yang kita perlu perhatikan, ladies, adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata kuncinya adalah seperti, bukan lebih baik dari dirimu sendiri, ya. Kasihilah sesamamu manusia lebih baik dari dirimu sendiri, bukan tuh ternyata seperti dirimu sendiri. Jadi seperti yang apa Anda ingin lakukan kepada dirimu sendiri, lakukanlah kepada orang lain. Atau Anda bisa mengekspek dari orang lain sesuai dengan Anda mengekspek dari diri Anda sendiri. Dan sebenarnya itu saya bisa balik. Kalau sama seperti, berarti saya boleh balik. Artinya sama. Kasihilah dirimu sendiri seperti sesamamu manusia. Itu boleh dibalik karena artinya sama, ya. Jadi intinya adalah ketika saya mengatakan ya kepada orang lain, ketika saya ingin memberikan jawaban ya yang kuat dan sehat, saya hanya bisa memberikan ya yang sehat ketika saya mengatakan ya kepada diri saya sendiri. Dan maksudnya seperti apa? Yang praktikalnya adalah saya tidak bisa menjadi teman yang baik, saya tidak bisa memberikan waktu saya dengan tulus, dengan utuh kepada teman saya. Kalau saya kondisinya nggak 100%, kalau saya kondisinya sakit-sakitan, nggak memperhatikan kesehatan saya, nggak tidur yang cukup, ya, jadi nggak 100% gitu. Saya tidak bisa menjadi teman yang baik untuk teman saya. Saya tidak bisa memberi pemberian yang utuh, pemberian yang sehat kepada orang lain kalau saya tidak beres istilahnya, ya. Jadi sangat penting kalau kita ingin menuang kepada orang lain, kita sendiri juga harus kadarnya penuh, ya. Kita harus sudah terisi, baru kita bisa menuang kepada orang lain. Kita bisa menuang air, bisa menuang energi, bisa menuang waktu ke orang lain.
Tetapi kalau kita kosong, kita ini belum dipenuhi, kita masih kosong, kurang tidur, kurang energi, kurang istirahat, ya, masih masih belum beres secara emosi, masih belum proses. Kalau kita ini masih kosong, masih minus malah, kita nggak bisa menuang apa-apa ya. Nothing is poured out. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk saya ingat karena saya memang tendensinya, kecenderungannya adalah untuk fokus saja kepada orang lain dan tidak tidak sama sekali memperhatikan kebutuhan saya, ya, kebutuhan saya yang sebenarnya menjadi landasan yang penting untuk saya bisa membantu orang lain, untuk saya bisa menuang kepada orang lain, ke bejana orang lain. So I think this is helpful untuk kita mengingat bahwa ya, saya perlu mengasihi orang lain, tapi ini hanya bisa dilakukan ketika saya juga memenuhi kebutuhan diri saya sendiri. Dan ingat ladies, Tuhan menciptakan kita, Tuhan menciptakan Anda. Jadi kita bertanggung jawab kepada Tuhan untuk bisa men-take care, untuk bisa mengelola, untuk bisa merawat ciptaan Tuhan ini, ya. Kita harus bisa merawat apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita, waktu, energi, visi, ya, keinginan, semua ini Tuhan sudah percayakan kepada kita dan apakah yang kita akan lakukan. Kita tidak bisa duduk diam karena terlalu sibuk ngurusin orang lain, ya, terlalu sibuk menyenangkan orang lain, akhirnya kita tidak melakukan apa-apa dengan visi, dengan keinginan yang Tuhan sudah tanamkan di dalam kehidupan kita, ya. Jadi itu yang pertama, untuk kita mengingat kembali bahwa sangat penting ketika kita ingin menuang kepada orang lain, ketika kita ingin membantu orang lain, mengutamakan orang lain. Ingat, supaya kita tidak menjalani kehidupan orang lain, tuntutan ekspektasi orang lain, kita harus bisa juga memperhatikan apa yang kita perlu lakukan. Jalani kehidupan kita, ya, agar kita bisa membantu orang lain, menolong orang lain, dan mengutamakan orang lain. And I think that's beautiful ketika itu sudah terjadi. Yang kedua adalah uh, di halaman 183 di headingnya di sini, judul judul kecilnya di sini, menemukan diri Anda sendiri, pekerjaan seumur hidup. Nah, kalau Anda seperti saya bisa melihat kalimat ini atau judul ini, terus saya melihat pekerjaan seumur hidup. Aduh, masih lama dong gitu. Kayaknya, aduh, masih banyak dong pekerjaannya. Saya berharap bahwa tahun ini paling nggak sudah ada kemajuan, ya nggak? Paling nggak udah 10 tahun ke depan, 10 tahun kemudian paling nggak ada perubahan sedikit lah gitu lah. Tapi ketika saya membaca list yang ada di daftar yang ada di halaman bagian depan ini, di halaman 181, kok saya banyak jawabnya iya ya? Kok saya banyak seperti saya ini menjalani kehidupan orang orang lain ya? Kok kayaknya saya mundur lagi gitu. Tapi bukan karena pada kenyataannya memang ada progres, ada kemajuan dan you know what? Bahkan seluruhnya adalah pekerjaan seumur hidup. Semuanya ini adalah pekerjaan seumur hidup. Jadi jangan merasa patah semangat bahwa aduh masih lama perjalanannya. Pertumbuhan ini kok kayaknya pelan banget gitu. Jangan patah semangat karena pekerjaan seumur hidup ini jangan dilihat sebagai seperti beban, kayak aduh, kok saya nggak selesai-selesai, kok saya masih masih terus menjalani kehidupan orang lain. Kayaknya saya barusan minggu lalu bertekad untuk mengambil keputusan untuk ayo menjalani kehidupan saya sendiri, untuk tidak mengutamakan orang lain, dan tidak memperhatikan kebutuhan saya sendiri. Kayaknya saya barusan mau ngambil keputusan untuk melakukan itu, tetapi kok saya kayaknya mundur lagi. It's okay, ladies. Jangan patah semangat karena ini pekerjaan seumur hidup. Masih panjang perjalanannya dan jangan melihat ini sebagai beban yang aduh harus saya kerjakan kayak PR-nya banyak banget, tugasnya banyak banget. Bukan, ladies. Yang saya ingin kita lihat adalah ini sebagai undangan.
sebagai undangan untuk menjalani petualangan, untuk pergi dan menjalani petualangan ya, untuk ikut dalam petualangan yang seru. Nah, kalau ladies di sini ada yang pernah ikut aktivitas snorkeling mungkin di laut ya. Kalau Anda pernah melakukan ini, atau mungkin Anda juga lebih canggih lagi, mungkin udah nyelam kali ya, udah diving levelnya. Kalau saya levelnya nggak secanggih itu. Kalau saya levelnya baru snorkeling aja, karena belum 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 ada niat untuk ikut les dan mengambil sertifikatnya untuk bisa diving. Saya snorkeling aja. Oke. Jadi kalau Anda pernah ikut snorkeling, Anda ingat pertama kali Anda melakukan itu dan Anda bisa melihat di bawah laut ya, karena pakai kacamata, eh, pakai goggles, jadi Anda bisa melihat bahwa oh ada ikan warna-warni, terus ada coral reef ya, airnya biru, terus Anda bisa melihat satwa dan fauna eh, di bawah laut, dan itu sangat sangat indah. Dan saya ingin kita melihat petualangan ini seperti itu. Jadi kita eh, melihat dan we discover, kita menemukan wow hal-hal yang baru, yang indah dan oh saya nggak tahu, saya ternyata baru lihat ikan yang warnanya kuning itu ternyata benar-benar kuning gitu ya, atau yang biru tuh benar-benar biru, warnanya menonjol. Nah, jadi kita melihat proses kehidupan ini seperti kita melihat petualangan snorkeling ya, apa yang kita melihat, apa yang kita temukan di bawah laut. Jadi kita bisa melihat bahwa oh ternyata kalau saya mengutamakan diri saya juga, ketika saya memperhatikan kebutuhan saya, oh ternyata efeknya lebih lebih banyak damai sejahtera. Saya bisa lebih banyak menuang energi kepada orang lain. Jadi seperti banyak penemuan-penemuan yang baru, dan ini adalah sesuatu yang seru yang kita bisa temukan bersama dengan Tuhan. Oh ternyata kayak gini Tor, rasanya. Oh ternyata kayak begini. Kalau saya sudah bisa jujur, saya bisa mengatakan apa yang ada di isi hati saya bisa mengutarakannya kepada kolega saya atau kepada pasangan saya, kepada teman saya. Oh, ini begini toh rasanya untuk bisa benar-benar sama apa yang ada di luar dan apa yang ada di dalam. Oh, rasanya seperti ini. Jadi ini banyak penemuan-penemuan yang Anda akan temukan selama kita menjalani petualangan ini ya. Selama kita mengambil we participate together dalam petualangan ini. Jadi itu yang kedua. Dan yang terakhir yang saya ingin bagikan adalah kita jangan takut ladies, karena kita punya pembimbing ya, kita punya guide, kita punya seseorang yang bisa menuntun kita, yang bisa menjadi gembala, yang bisa memimpin kita melalui petualangan uh, yang hebat ini. Kalau misalnya ladies ini suka ikut dalam aktivitas hiking lah, atau yang sesuatu yang berhubungan di alam semesta, misalnya rafting, um, pokoknya yang berhubungan dengan alam deh, ya. Akan sangat baik kalau kita ini punya guide, ya nggak sih? Kalau kita hiking ke area, ke daerah yang kita belum pernah hiking sebelumnya, akan sangat baik kalau kita bisa melakukan aktivitas ini dengan adanya seorang pembimbing, ya. Ada seseorang yang udah tahu jalurnya kemana, naik turunnya kemana, mulai dan akhirnya di mana. Akan sangat baik kalau ada pembimbing yang bisa memimpin kita melalui seluk-beluk alam. Dan sama dengan kalau misalnya Anda ikut rafting di arung arung jeram, akan sangat baik kalau ada pemimpin atau pembimbing yang udah tahu caranya mengoperate raft ini supaya kita tidak hanyut bersama gitu kan. Sangat baik kalau ada orang yang tahu jalannya dan tahu bagaimana mengerjakan rafting ini.
Nah, kita tidak harus takut, ladies, karena kita punya guide, kita punya pembimbing yang akan mengatakan kepada kita, hey, saya udah pernah jalani nih kehidupan seperti ini. Nggak enak. Yang saya pelajari adalah A, B, C, D. Dan sangat baik untuk kita mencoba untuk hidup yang sesuai dengan rencana Tuhan. Ini tips-tipsnya seperti ini. Nah, ladies, ada begitu banyak yang bisa menjadi uh, pembimbing. Ada yang begitu banyak yang bisa menjadi guide. Contohnya adalah buku ini. Buku ini adalah contoh dari pembimbing kita. Jerry Scazzero sudah menjalani kehidupannya dengan begitu banyak kesalahan, dan itu nggak tahan-tahan ya, ladies. Itu contohnya dijabarkan semua dalam buku ini, apa yang menjadi pergumulan dia, apa yang menjadi sesuatu yang diberantemin dengan suaminya, ini semua ada di sini. Dan dia menceritakan kepada kita, ladies, Anda tidak harus melakukan kesalahan-kesalahan seperti ini. Saya sudah melewati hiking sebelah sini. Apa yang kita bisa lakukan adalah ini loh, coba jalan-jalan yang ini udah pasti oke. Jalur-jalur ini udah pasti Anda tiba dengan selamat. Jadi ada begitu banyak hal-hal yang menjadi pembimbing. Komunitas kita, mentor kita, orang yang memuridkan kita, ini semua menjadi pembimbing untuk membantu kita menjalani kehidupan kita sesuai dengan rancangan Tuhan. Dan yang lebih baik lagi, ladies, yang lebih hebat lagi adalah Roh Kudus. Roh Kudus hidup di dalam kita, dalam hati kita, dalam hidup kita, dan dia menjadi pembimbing kita secara kekal. Dia akan selalu siap sedia untuk membimbing kita ke dalam teritori, ke dalam area-area yang kita nggak pernah melalui sebelumnya. Jadi hal-hal seperti, oh saya nggak pernah nih mengutamakan diri saya sendiri atau memperhatikan kebutuhan saya sendiri. Saya nggak pernah nih menjadi jujur dan mengatakan keinginan saya kepada orang lain. Ini mungkin adalah hal-hal yang Anda belum pernah lalui sama sekali. Ini hal-hal yang it's foreign to you, ya. Anda tidak pernah tidak pernah menjalani hal-hal ini. Nggak apa-apa, ladies. Ada Roh Kudus yang akan menuntun saudara, yang akan menuntun kita ke sini loh, lewat sini ya. Kalau misalnya Anda bingung, it's okay. Ada pembimbing yang akan menjaga kita, yang akan menuntun kita. Dan nggak kebetulan juga, ladies, kalau di Alkitab, Tuhan digambarkan sebagai gembala yang baik, ya. Jadi dia juga akan menuntun kita melalui lembah kekelaman. Dia akan menuntun kita melalui ke padang rumput yang hijau. Dia akan menuntun kita. Kita tidak harus takut. Kita mempunyai guide, kita mempunyai pembimbing yang setia. Dan kalau kita melihat Yesus, dia bukan hanya meninggalkan surga untuk menjadi manusia, tetapi dia sampai ke neraka pun dan balik dari neraka pun. Jadi dia udah tahu jalan semuanya, dia udah tahu. Dan dia ingin membimbing kita. Dia menjadi seseorang yang sangat kita dapat percaya karena dia adalah orang yang sangat qualified untuk membimbing kita. Dia sudah tahu semuanya, dia bisa melihat 10 tahun ke depan, 1000 tahun ke depan. Kalau kita pun besok aja masih bingung apa yang harus kita kerjakan. Tuhan Yesus sudah bisa melihat 1000 tahun ke depan, dan kita bisa percaya kepada dia, kita bisa percaya tuntunannya, kita bisa percaya bimbingannya. Ya, jadi itu yang saya ingin bagikan kepada ladies. Kalau Anda ingin bertanya atau Anda ingin juga membagikan sharing, silahkan ladies. Saya ingin memberikan kesempatan untuk Anda juga bisa memberikan kontribusi untuk orang lain bisa diberkati juga dengan cerita Anda. Um, saya ingin memberikan kesempatan, silahkan ladies, kalau ingin Anda juga bisa raise hand. Dan saya akan we will go to you, dan atau Anda ingin type di dalam chat juga silahkan. Itu juga sangat 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 biasa. Atau pertanyaan juga bisa, atau Anda ingin membagikan komentar juga juga boleh. Jadi kapan aja, ladies, ya. Saya ingin
make sure bahwa Anda juga mendapat kesempatan untuk melakukan itu. Oke, em, yang sambil sambil menunggu, saya ingin juga membagikan bahwa di grup bahasa Inggris hari hari Jumat atau kemarin di grup bahasa Inggris kemarin ada juga yang bertanya bagaimana untuk tahu batasannya karena saya selalu ingin mengutamakan orang lain, saya selalu ingin melayani orang lain. Bagaimana tahu batasannya? Kapan itu sudah menjadi uh, take advantage? Kapan itu sudah menjadi merugikan? Uh, untuk saya, ini saya sangat sangat jelas ya. Dan mungkin kalau untuk orang yang memang hidupnya dedikasinya memang untuk mengutamakan orang lain, untuk melayani orang lain, bahkan sampai merugikan orang itu sendiri. Dan akhirnya batasan itu sudah kabur. Akhirnya nggak ketahuan lagi kapan ini sudah merugikan, kapan ini tidak. Jadi akhirnya nggak tahu balance-nya di mana. Dan menurut saya adalah kalau saya lihat, kalau sudah mulai merugikan, itu biasanya sudah take advantage ya. Kalau misalnya Anda sudah kehilangan waktu yang Anda bisa lakukan untuk hal-hal yang lebih penting lagi, itu sebenarnya sudah take advantage. Apalagi kalau orang orang yang yang bermanfaat atau yang mengambil manfaat dari Anda, itu akhirnya mereka tidak melakukan hal-hal yang mereka harus lakukan. Akhirnya tanggung jawab ada di kita, padahal tanggung jawab sebenarnya milik mereka. Itu untuk saya sangat jelas, dan ketika itu sudah mulai merugikan Anda, itu adalah for me itu sudah menjadi red flag untuk oke, berarti waktunya untuk melayani orang ini hanya sampai batasan ini. Setelah itu saya harus bisa mengatakan kepada dia secara jujur bahwa saya tidak bisa lagi membantu, saya hanya bisa membantu sampai sekian. Dan setelah itu dia harus bisa menjalani sendiri. Jadi, tapi saya sekarang ketika saya memikirkan kembali, mungkin karena kehidupannya dedikasinya hanya untuk melayani orang lain dan tidak pernah jujur mengutarakan pendapat sendiri, keinginan sendiri, dan mungkin akhirnya jadi agak kabur batasan kapan itu merugikan dia karena dia beroperasi seperti berfungsi seperti dirugikan terus. Jadi hampir emang setiap hari akhirnya dia akan terus dirugikan dengan temannya, dirugikan oleh keluarganya, dan dia membiarkan itu terjadi sampai itu menjadi sesuatu yang normal. Padahal itu tidak baik dan tidak sehat untuk dirugikan terus menerus. Akhirnya dia tidak merasa sebagai seseorang yang dilihat, dia tidak menjadi merasa seperti apa yang dia ingin, keinginannya, if it matters, apakah itu menjadi if it matters or not, apa itu menjadi sesuatu yang penting atau tidak. Akhirnya dia memiliki perspektif diri yang sangat tidak sehat, memiliki perspektif diri yang sangat kecil bahwa saya ini tidak ada yang peduli dan nggak ada bedanya apakah saya berbicara atau tidak. Akhirnya menjadi self view yang sangat-sangat tidak sehat. Jadi yang saya bagikan adalah kalau misalnya kita sudah hidup tiap hari dirugikan orang lain, itu adalah red flag yang sangat-sangat besar. Kalau kita sudah menjadi kebiasaan, itu hal biasa untuk dirugikan orang lain, dan kita mengizinkan untuk dirugikan supaya orang lain happy, itu menjadi red flag yang sangat penting dan harus diperiksa. Apakah ini benar-benar sesuai dengan rancangan Tuhan? Apakah ini keinginan Tuhan untuk kita? Saya rasa tidak, ladies, karena kita memiliki tanggung jawab. Tuhan menciptakan kita untuk memiliki suara. Tuhan menciptakan kita untuk memiliki pendapat. Tuhan menciptakan kita dengan visi kehidupan masing-masing. Jadi saya memiliki visi untuk kehidupan saya dan saya bertanggung jawab untuk bisa
mengelola visi itu kepada Tuhan. Dan kalau saya bisa balikan lagi kembali ke perumpamaan tentang talenta, ladies, akhirnya setiap eh, setiap orang yang dipercayakan dengan talenta ini, akhirnya si tuan ini akan balik dari perjalanannya, dan dia akan bertanya kepada setiap apa namanya, setiap servant. Dia akan bertanya bahwa oke, apa yang kamu, kepada pelayannya, apa yang kamu lakukan dengan talenta yang sudah saya berikan. Dan untuk mereka yang sudah mengelola dan melipat gandakan, oh ya, ini saya sudah melakukan ini. Oke, hebat sekali ya. Tuannya sangat senang. Good and faithful servant. Pelayan yang setia. Kalau pelayan yang terakhir, ladies, Anda ingat nggak ceritanya, perumpamaannya? Si pelayan yang terakhir ini yang cuma dikasih satu, dia tidak melakukan apa-apa. Dia takut, dia menggali lubang di tanah, dan dia akhirnya menguburkan talenta itu di dalam tanahnya. Dan itu, ladies, itulah situasinya ketika kita takut untuk melakukan apa-apa dengan visi yang Tuhan berikan. Saya takut, Tuhan. Saya sibuk uh, untuk membantu orang lain. Saya sibuk untuk menjalani kehidupan, ekspektasi dari orang lain, dan saya tidak melakukan apa-apa dengan keinginan, dengan visi yang Tuhan berikan, karena saya sibuk membantu orang lain. Akhirnya saya tidak memiliki ownership, saya nggak melakukan apa-apa dengan visi yang diberikan Tuhan, keinginan yang diberikan Tuhan, saya tidak melakukan apa-apa. Saya menguburkan itu dalam tanah. Dan ladies, ini eh, sangat-sangat penting untuk kita ingat kembali. Karena apa yang terjadi kepada pelayan itu? Akhirnya Tuhan yang mengatakan bahwa dia adalah hamba yang jahat dan tidak melakukan apa-apa, dan akhirnya di dimasukkan ke dalam hukuman yang berat. Dan itu menjadi reminder untuk untuk saya, paling enggak ya, kalau saya mulai menanggalkan, udah saya nggak usah melakukan apa-apa, yang penting saya membantu orang lain, kalau saya ini ya udahlah, saya nggak terlalu penting. Hati-hati, ladies, karena Tuhan menciptakan kita dengan visi tertentu. Tuhan menciptakan kita dengan talenta, dengan keinginan-keinginan tertentu yang Tuhan tidak tanamkan di kehidupan orang lain. Dia hanya menanamkan itu di kehidupan Anda. Jadi Anda bertanggung jawab kepada Tuhan di surga, untuk mengelola talenta yang Anda miliki, yang diberikan oleh Tuhan. Dan talenta ini bukan berarti Anda bisa main suling, Anda bisa main piano, bukan itu. Talenta adalah apa yang Tuhan sudah berikan kepada Anda, visi yang Tuhan sudah berikan. Apakah itu visi atau keinginan yang Tuhan sudah tanamkan ke dalam kehidupan Anda, dan apa yang Anda lakukan dengan begitu banyak resources yang Tuhan sudah tanamkan di kehidupan Anda. Kalau kita memiliki pandangan hidup yang, oh saya ini nggak terlalu penting, apa yang saya inginkan udah nggak terlalu penting, it's okay, yang penting orang lain aja. Jadi saya tidak ada pendapat, saya kayak transparan gitu ya, nggak ada warnanya, nggak ada keinginannya, tidak ada pendapat. Dan itu menjadi sesuatu yang harus kita perhatikan, ladies. Karena itu bahaya kalau kita berfungsi seperti itu setiap hari, dirugikan terus karena ingin membantu orang lain, akhirnya tidak tidak memiliki visi, untuk tidak pernah mengelola visi yang kita sudah ditanamkan Tuhan, karena kita tidak berani, takut ya, takut mengutarakan keinginan kita kepada orang lain. Akhirnya ini menjadi sesuatu yang sangat bahaya, karena akhirnya kita perlahan-lahan kita tidak mengelola apa yang Tuhan sudah percayakan. Kita melihat diri kita tidak penting, padahal Tuhan melihat kita penting untuk bisa memperlebar kerajaannya, untuk memuliakan Tuhan, untuk menjadi versi yang terbaik sesuai dengan apa yang
Dia tetapkan sesuai dengan rancangan Tuhan untuk kehidupan kehidupan kita. Jadi itu yang saya ingin uh, encourage, untuk saya ingin mendorong ladies yang punya pemikiran seperti itu. Dan saya ngerti juga ladies, karena saya memang untuk beberapa tahun saya berpikir seperti itu, bahwa udah nggak penting yang saya inginkan, nggak terlalu penting, yang penting orang lain happy dulu, nanti saya belakangan. Akhirnya belakangan nggak pernah diapa-apain juga. Jadi saya ingin ingin encourage, saya ingin mendorong ladies untuk, hey, kita punya tanggung jawab kepada Tuhan, ya. Tuhan akan bertanya kepada kita, apa yang Anda lakukan dengan talenta, dengan visi yang saya sudah berikan kepada Anda, dengan kehidupan yang saya sudah berikan kepada Anda, apa yang Anda lakukan. Dan itu yang menjadi motivasi saya paling enggak, ya, untuk saya mulai, oke, Tuhan melihat diri saya penting. Tuhan menciptakan saya penting. Dia memberikan saya suara, dia memberikan saya keinginan, dan ini semua penting dan menjadi apa, ya, menjadi bagian dari desain Tuhan yang begitu besar dan begitu indah. Dan nggak salah juga kalau Rasul Paulus mengatakan bahwa kita ini seperti eh, tubuh, ya kan? Semua bagian dari tubuh memiliki peran yang berbeda, peran yang khusus dan spesifik. Dan ketika kita semua menjalankan peran kita, tubuh ini dapat berfungsi. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa apa namanya, si mata tidak bisa mengatakan pada kaki, saya tidak memerlukan engkau. Tidak bisa. Kita memiliki peran, dan kalau peran itu tidak dijalani, tidak ada lagi yang bisa menjalankan peran itu selain Anda sendiri. Ya, so I just want to encourage you, ladies, sesuai dengan bab 8, mari menjalani kehidupan kita sesuai dengan panggilan Tuhan, karena Tuhan sudah menetapkan panggilan yang khusus, yang hanya Anda bisa mainkan peran ini, bukan saya, bukan Tracy, bukan orang lain, hanya Anda yang bisa memainkan peran ini, dan Anda bertanggung jawab kepada Tuhan untuk melakukan hal itu, ya, karena Dia akan bertanya, kita akan memberi pertanggungjawaban kepada kepada Tuhan kita, kepada Tuhan di akhir kehidupan kita, apa yang kita telah lakukan. Dan saya sangat sangat bermohon untuk ladies di sini untuk melihat bahwa itu penting, ladies, bahwa kehidupan Anda penting, keinginan Anda penting, visi Anda untuk kehidupan your family and your life itu sangat penting, karena Tuhan yang menanamkan itu ke dalam kehidupan ladies, dan itu adalah sesuatu yang indah. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, saya ingin berdoa untuk setiap ladies agar Anda juga merasa dibangun, dan Anda juga merasa dimotivasi untuk ayo kita mengambil langkah ke depan, kita mengambil mungkin langkah yang kita nggak terlalu pasti nih kemana jalannya, karena nggak pernah eh, mengutarakan pendapat, misalnya nggak pernah memperhatikan kebutuhan diri kita sendiri. Jadi hal-hal ini hal-hal yang di luar dari kebiasaan kita. It's okay. Ada pembimbing, ya. We have a guide. Kita memiliki seseorang yang udah tahu jalannya, dan dia bisa membimbing kita, dia bisa menuntun kita, dia tahu jalannya. Jadi kita bisa percaya kepada dia, yaitu Tuhan, ya. Oke, berarti kita bisa tutup dalam doa, ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih bahwa Engkau adalah gembala yang baik. Engkau menuntun kami, Tuhan, melewati bagian-bagian atau daerah-daerah yang mungkin agak di luar dari kebiasaan kita, Tuhan, tetapi kami percaya kepada Engkau, Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang kudus. Engkau tidak punya kejahatan apapun sama sekali, Tuhan. Bahwa Engkau adalah seseorang yang paling yang terbaik untuk kami bisa percaya. Karena Engkau adalah baik, Engkau adalah kasih, Engkau kudus. Kami bisa percaya kepada Engkau, dan kami percaya bahwa Engkau akan menuntun kami, Tuhan, dalam proses ini untuk menjalani kehidupan kami sesuai dengan rancangan-Mu. Kami akan menjalani kehidupan ini tanpa beban yang berat, karena kami
kami menjalani dengan Tuhan Yesus, dan cook dari Tuhan Yesus adalah cook yang ringan dan mudah, Tuhan. Terima kasih bahwa kami tidak harus khawatir, kami tidak harus takut Tuhan, bahwa Engkau setia, Engkau tetap membimbing kami, menuntun kami, dan Engkau tidak pernah menyerah Tuhan. Di masa-masa kami merasa berat, di masa-masa kami merasa ingin menyerah, kami mengucap syukur Tuhan bahwa Engkau terus setia, Engkau tetap setia, Engkau bahkan setia sampai pada akhirnya Tuhan. Kami sudah melihat itu di atas kayu salib, dan kami akan melihat itu terjadi dalam kehidupan kita, kehidupan kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan yang setia, bahwa kami tidak harus khawatir, kami tidak harus takut, karena Engkau sudah tahu, Engkau sudah bisa melihat 10, 20, 1000 tahun ke depan, dan kami bisa percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, saya berdoa untuk setiap ladies yang sedang menjalani proses ini bersama-sama, menjalani kehidupan masing-masing, untuk bisa berani mengutarakan pendapat mereka, untuk bisa berani mengambil action untuk visi mereka Tuhan, untuk bisa mengutamakan diri sendiri, memperhatikan kebutuhan mereka masing-masing Tuhan. Aku berdoa Tuhan supaya ada uh, view of self yang sehat, Tuhan, bisa melihat diri mereka dengan pandangan yang sehat, agar mereka bisa membantu orang lain, bisa menolong orang lain juga dari pandangan yang sehat. Tuhan, aku berdoa Tuhan supaya ada breakthrough di dalam pemikiran kami ketika kami masih struggle Tuhan, ketika kami masih bergumul dengan pandangan diri yang tidak sehat. Saya berdoa supaya ada breakthrough Tuhan, supaya kami bisa melihat diri kami sesuai dengan pandangan-Mu. Terima kasih Tuhan, saya berkati keluarga, saya berkati pekerjaan, saya berkati impian mereka Tuhan, biar mereka menjadi bersinar untuk kemuliaan-Mu, memperbesar kerajaan-Mu di dalam bumi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amen.